Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Nabil Muthi Maulani dengan NIM 1221035. Saya dari kelompok web programming yang membawakan tema Syscamling. Saya mendapatkan sebuah tugas yang mana saya eh, disuruh menjelaskan fungsi delete dari sebuah CRUD di bahasa pemrograman PHP. Baik, langsung kita mulai saja. Yang pertama-tama di sini ada sebuah tombol hapus. Nah, di mana ini tempatnya? Tempatnya ada di application, syscamling, application, views, admin, data, petugas.php. Nah, di sini ada ahref, yang mana ahref di sini adalah tombol tersebut. Bisa kita lihat di sini ada kata hapus. Ada kata hapus di sini seperti tombol yang tadi ini hapus. Lalu ada sebuah ikon hapusnya yaitu i, slash, va trash. Jadi trash itu dalam bahasa Indonesia itu artinya tong sampah gitu ya. Jadi di sini ada gambar tong sampahnya. Jadi kita menggunakan font Ewesome. Lalu di sini menggunakan BTN Danger, maka berwarna merah. Setelah itu href mengarahkan, jadi tag ahref ini mengarahkan, si tombol itu mengarahkan ke PHP echo site URL admin, jadi ke controller, mengarah ke controller data petugas yang ada di folder admin, begitu. Nih di sini controller data petugas, ini filenya, atau bisa kita lihat di sini class data petugas, ini controller data petugas yang mana berada di file data petugas.php yang terletak di dalam folder admin di controller. Nah, di sini jadi akan mengarahkan kemana? Ke hapus. Hapus itu adalah sebuah method atau fungsi gitu. Nah, seperti ini, index tambah petugas, edit petugas. Fungsi hapus yang ada di dalam controller data petugas. Nah, fungsi hapusnya di sebelah sini. Nah, fungsi hapus di sebelah sini. Di controller data petugas. Lalu di sini si tombol merah tadi, tombol hapus tadi bukan hanya mengarahkan ke metode hapus saja, tetapi dengan membawa ID underscore pengguna yang didapatkan dari dolar tabel. Dolar tabel ini adalah sebuah alias dari sini. Alias ini dibuatkan dari dolar tabel yang ini. Sedangkan dolar tabel yang ini isinya adalah yang kita ambil dari controller ini di indeks. Controller data petugas.php, di sini ada indeks. Nah, dolar data tabel kirimkan ke data petugas view di sini. Yang mana dolar tabel itu isinya tabel petugas. Gitu. Jadi bisa kita lihat di sini di tabel petugas ada ID underscore pengguna. Nah, ID underscore pengguna yang dimaksud adalah ID underscore pengguna yang di sini, di tabel petugas. Lalu kita akan mengirimkannya menggunakan parameter dolar ID underscore pengguna nih di sini. Nah, menggunakan ini. Jadi ID underscore pengguna itu bukan yang ini ya. Itu bukan yang ini. Tetapi yang ada di sini.
Karena ini hanya ID underscore pengguna ini maksudnya ini hanya untuk nomor saja. Ini hanya untuk nomor dan sebenarnya ID underscore pengguna yang asli gitu ya, itu dari tabel. Seperti pemanggilan nama underscore pengguna ini yang dari tabel. Nah, ini juga begitu. ID underscore pengguna yang dari tabel. Tabel apa? Tabel ini yang tadi. Yang tadi kita sebutkan yaitu tabel petugas. Nah, ini. Lalu setelah itu, setelah diarahkan ke apa tuh namanya metode hapus di dalam controller data petugas, maka akan menjalankan metode hapus tersebut. Nah, metode hapus tersebut akan menjalankan kode-kode di bawah ini. Nah, jika kita perhatikan, ketika kita mengarahkan kursor gitu ya, kursor ke tombol hapus ini, maka akan muncul sebuah link, gitu ya. Akan muncul sebuah link. Yang mana link ini akan tampil di bawah sini nih, di bawah sini. Akan tampil. Nah, bisa kita baca di situ syscamlink.site/admin/data petugas /hapus/16. Yang mana ketika kita klik hapus ini, maka akan diarahkan ke syscamlink.site /folder admin /controller data petugas /metode hapus dengan membawa parameter yang berisi 16. Jadi yang namanya sdevzg ini itu mempunyai parameter ID underscore pengguna 16. Sedangkan Fadli Faturrahman mempunyai ID underscore pengguna 10. Nah, sedangkan Alvin Austin ini 9, Nabil Muti Maulani 8, Pak RT 3, nah, dan sebagainya. Setelah kita mengetahui ID underscore pengguna masing-masing tersebut, maka dan lalu dikirimkan ke data petugas, controller data petugas, metode hapus. Nah, di sini akan dieksekusi kode-kode di bawah ini, yaitu this db delete petugas ID pengguna. Yang mana jika dibaca seperti ini, this database delete delete di tabel petugas yang mana ID penggunanya sama dengan $ID underscore pengguna. Jadi delete di sini akan menghapus hanya sebaris saja. Jadi misal ya yang tadi gitu. Ketika kita mengarahkan ini ke Nabil Muti Maulani yang ID-nya 8, ketika klik maka yang di sini yang ID-nya 8, Nabil Muti Maulani, ini ID pengguna 8. Nabil Muti Maulani sebaris ini akan terhapus. Nah, seperti itu. Setelah terhapus, di sini ada perkondisian. If jika this database affected underscore rows, jika database-nya itu ada yang affected atau apa itu namanya kayak ada yang itu barisnya itu ada yang di query, mau itu dari create, read, update atau delete. Nah, di sini kan delete nih, ada nih satu nih. Maka tampilkan berapa baris gitu. Nah, yang ini kan di delete. Berarti satu baris. Jadi intinya jika dibaca seperti ini, jika satu, ya kan satu baris ya. Jika satu lebih besar dari 0, otomatis ini bernilai true. Gitu kan? Jika ini true gitu ya, benar, maka this session set flash data message kita kasih sesi di sini. Dengan kasih sesi lalu uh, dengan flash message button di sini akan menampilkan data telah terhapus. Lalu di redirect atau dialihkan lagi ke controller admin, ke folder admin yang ada di controller, terus controllernya data petugas, lalu ke
method index. Jadi kita akan dikembalikan ke awal lagi. Nah, seperti itu. Tetapi di sini ada kesalahan yang kami buat, yaitu kita lupa menerapkan flash datanya. Karena web ini sudah di hosting gitu ya, jadi kita tidak bisa mengubah secara ini gitu. Jadi kita harus merubah ke zero zero web host lagi gitu ya. Jadi ketika kita hapus, klik hapus, misal oke gitu ya. Nah, di sini tidak akan, bentar ini loading. Ketika saya refresh gitu ya. Aduh, maaf, maaf. Ketika saya refresh, maka akan kembali ke sini. Seharusnya seperti itu. Oke, kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Kita tambah data dulu. Ops. Nah, kita tambah data dulu. Ini misal ya. Passwordnya apa? Bebas. Itu petugas simpan. Nah, ketika klik hapus gitu ya. Hapus. Ketika klik OK, maka akan dialihkan ke sini. Tuh, data petugas index. Controller data petugas method index. Nah, controller data petugas slash index. Tentu ada di folder admin. Seperti di sini, folder admin. Nah, jadi seperti itu. Cuma masalahnya di sini kita tidak membuat, tidak menyimpan session flash data. Jadi tidak akan tampil misal saya menghapus ini gitu ya, yang Nabil Muti Maulani gitu. Misal ketika saya klik hapus, oke, lalu di sini tidak akan muncul sesinya, session set flash datanya tidak akan muncul. Begitu. Nah, cara penanggulangan cara penanggulangannya cukup di sini ditambahkan this session yang seperti ini nih. Akan saya tunjukkan dulu ke yang ada ininya, yang telah saya buat di jadwal petugas.php. Nah, this session flash data message. Jadi kita ambil flash data yang mana mengirimkan parameter message ini. Nah, akan tampil. Jadi ketika kita mengubah apapun gitu ya di jadwal dash petugas.php, maka akan tampil notifikasi yang ada di atas tersebut. Sedangkan untuk di data petugas yang tadi ini tidak ada, jadi tidak tampil. Nah, untuk pembuktiannya di jadwal petugas ini, misal ya saya akan mengubah atau menghapus sama saja gitu ya. Misal Alvin Austin saya ganti jadi Pak RT gitu. Ketika klik saya simpan, maka ini di sini ada data telah diupdate, ada notifikasi. Berbeda dengan di data petugas. Di data petugas ketika saya klik ubah gitu ya, ubah Pak RT 2 misal. Nah, ketika klik ubah, maka tidak akan muncul notifikasi tersebut. Mau itu CRUD, create, read, update, delete, gitu ya. Read nggak termasuk sih. Jadi create, update, delete. Jadi tidak ada notifikasi yang akan muncul karena tidak ada uh, tadi itu di session flash data message begitu. Baik, tapi kurang lebihnya seperti ini lancar gitu ya. Fungsi CRUD bisa terpakai dengan baik gitu. Nah, delete-nya juga bisa tadi ya, kita menghapus beberapa tadi. Baik, mungkin segitu dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada beliau, Pak Alif, sebagai dosen pembimbing yang telah mengajarkan saya CRUD banyak-banyak gitu ya. Jadi saya juga punya website ini cuma belajar CI gitu ya. Ini saya benar-benar saya tekuni, makanya saya bisa sampai seperti ini, bisa bisa mengetahui CRUD banyak ini dari Pak Alif sebenarnya. Jadi mulai dari sini saya membuat gitu ya, membuat benar-benar
menekuni CRUD tersebut. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu dari Pak Alip ini bermanfaat bagi saya, gitu ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.